Sorry Pak. 7. Satu bundel kopi di saat persangkapan yang ditandatangani oleh korban yaitu sejumlah 6.558 kakak dari 43 desa adat sekecamatan Supenider. Kesempatan hukum bukti mana oleh pemohon tidak dapat menunjukkan artinya selanjutnya di P5C. 8. Pernyataan sikap Partai Sadar Dharma Indonesia Provinsi Bali tanggal 3 November 2020 bukti mana pemohon tidak dapat menunjukkan artinya di tanda P5D. 9. Surat nomor 030 dari 4734 DPRD tanggal 9 November 2020 dukungan sikap dari Ketua DPRD Provinsi Bali di mana oleh pemohon tidak dapat menunjukkan artinya diberi tanda P5E. 10. Surat nomor 01 dari KR hari 10 Romawi 2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal petisi pernyataan sikap dari 23 ormas, yayasan, lembaga, pejuang pergerakan hidup Nusantara yang memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kapolri, bukti mana telah disesuaikan dengan artinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P5F. 11. Surat keputusan sidang kode etik Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan keputusan nomor 2 tahun 2021 tanggal 24 November 2021 bukti mana telah disesuaikan dengan artinya dan ternyata bersesuaian. Selanjutnya diberi tanda P5G. 12. Surat tanda terima barang bukti tanggal 25 November 2020 bukti mana telah disesuaikan dengan artinya ternyata bersesuaian diberi tanda P6. 13. Surat direktur reserse kriminal umum nomor B 8 garing 5 Romawi 1.24 garing 2021 tanggal 10 Mei 2021 bukti mana tidak dapat diberikan aslinya seperti P7. 14. Surat direktur reserse kriminal umum nomor B 1056 garing 8 Romawi 1.24 garing 2021 tanggal 19 Agustus 2021 bukti mana telah disesuaikan dengan artinya dan kesesuaian selanjutnya di P8. 15. Surat direktur reserse kriminal umum nomor B189 garing 2 Romawi 1.24 2022 tanggal 16 Februari 2022 bukti mana sesuai dengan aslinya dan dinyatakan sesuai selanjutnya di P9. 16. Surat direktur reserse kriminal umum nomor B garing 932 garing 8 Romawi garing 1.24 garing 2022 tanggal 23 Agustus 2022 bukti tersebut telah sesuai dengan artinya dan dinyatakan sesuai selanjutnya diberi tanda P10. 17. Surat direktur reserse kriminal umum nomor B garing 931 garing 8 Romawi garing 1.24 2022 tanggal 23 Agustus 2022 bukti mana telah disesuaikan dengan arti ternyata sesuai dan diberi tanda P11. 18. Surat direktur reserse umum nomor B 48A garing 8 Romawi 1 Februari 2022 tanggal 23 Agustus 2022 telah ditunjukkan sesuai dengan artinya ternyata sesuai diberi tanda P12. Fotokopi surat ketetapan direktur reserse umum nomor S-Tab garing 48B garing 4 Romawi 2022 tanggal 23 Agustus 2022 bukti mana yang disesuaikan artinya ternyata sesuai selanjutnya tanda P13. Fotokopi surat 388 garing DA DRB garing 10 Romawi 2020 Rihal Dharma Wardana, Dr. Arya Wedana, bukti mana telah pemohon tidak dapat tunjukkan artinya selanjutnya tanda P14. Fotokopi lagi 21 surat Partai Dharma Indonesia Pusat nomor 1 garing PKDI P garing 1 Romawi 2023 yang telah sesuai dengan artinya ternyata peserta itu diberi tanda P15. Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut. 1. Iwayan Sutra yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan. Saksi adalah seorang guru dan menjabat sebagai bendesa adat juga sebagai majelis ahli tahrir di unsur perida. Bahwa saksi 2 kali dimintai keterangan oleh pihak pusat terkait dengan kasus ini. Bahwa kasus ini berawal dari pernyataan AWK yang menyebutkan Rahman berkata, "Aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan namanya Naga Basuki di leher, dengan rambut gondrong yang lebat, dengan mata ketiga yang sakti, sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Lasmi dengan gemerlap perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. 33 juta dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang dunia silau ada tujuan yang rapi agar umat seperti itu. Bahwa berita itu baru viral sekitar tahun 2020 dan saksi mengetahui dari itu. Masyarakat tersebut dia sangat marah ketika mendengar ucapan Wedekarna yang mengatakan ide berkata yang berstana itu dalam adalah makhluk suci. Bahwa masyarakat marah dengan Wedekarna dan kemudian lakukan aksi damai memprotes pernyataan Wedekarna tersebut pada tanggal 3 November 2020. Ribuan orang masyarakat datang ke kota Semarang untuk melakukan aksi memprotes pernyataan Wedekarna tersebut. Selanjutnya perwakilan masyarakat tersebut melakukan Wedekarna ke Polda Bali dengan didampingi tim kuasa Nusa Bali pada tanggal 3 November 2020. Bahwa atas laporan tersebut penyidikan kasus ini telah dihentikan oleh kepolisian. Bahwa saksi sempat diperiksa oleh penyidik Polda Bali sebanyak 2 kali dan saksi tidak pernah ditekan oleh penyidik saat pemeriksaan. Saksi mengetahui pasal yang disangkakan terhadap Wedekarna, pasal 156A KUHP. Saksi tidak mendengar langsung ucapan Wedekarna, tapi melihat dari YouTube yang viral di akun KBCTV dan banyak sekali yang membagikan video tersebut. Sebelumnya juga video tersebut diposting oleh akun YouTube yang diduga milik Wedekarna yang bernama Bali Bernaulan. Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan AWK tetapi tidak merasa bersalah. Bahwa kejadian dan wawancara tersebut pada tanggal 12 Januari 2017 di Musola. Bahwa sepengetahuan saksi AWK diundang oleh Mangkugiri undangan tidak resmi. Bahwa sebelum dilakukan aksi damai, hampir semua bendesa adat sekitar 42 desa adat di Nusa Penida mengadakan patungan dan membuat pernyataan yang mengecam pernyataan Wedekarna yang melecehkan ide bertangga. Di dalam bed ada sekitar 6.700 kepala keluarga menandatangani pernyataan tersebut. Bahwa saksi menyampaikan kenapa Wedekarna mengeluarkan pernyataan tersebut, karena Wedekarna sendiri adalah penganut ajaran Hare Krishna. Hal tersebut saksi ketahui setelah melihat jejak digital di media sosial dari Wedekarna. Bahwa kemarahan masyarakat Nusa Penida kembali memuncak setelah mengetahui kasus yang mereka lakukan ke Polda Bali ternyata dikeluarkan SP3 oleh Polda Bali. Mereka mau mengadakan aksi turun ke jalan lagi, namun masih ditahan oleh para tokoh Nusa Penida. Karena ada kegiatan G20 di Bali dan saksi mendengar kasus tersebut di SP3 karena tidak memenuhi unsur pidana. Bahwa sempat adanya dari masyarakat Nusa Penida melakukan mediasi dengan Wedekarna, namun justru Wedekarna tidak ada etikat baik. Bahwa sebagai masyarakat Nusa Penida saksi berharap yang mulia hakim memberikan putusan seadil-adilan kasus dihentikan pada akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa pemohon sebagai tinggal di Denpasar tetapi asalnya dari Nusa Penida, bahwa saksi tidak ikut hadir dan tidak mengetahui langsung saat AWK memberikan dan rencana Ibu Badan Kenal Kediri. Bahwa selama ini tidak ada ahli agama yang melakukan slogan tersebut. Menimbang bahwa pemohon juga telah melakukan 3 orang ahli, yaitu 1. Iwayan Yasin SH M. Hum di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya
bahwa Halid menekankan terkait dengan masalah kalimat Brahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga yang sakti. Sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlap perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. 33 juta dewa diberi perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang dunia silau agar pujiannya Nabi, agar umat mengerti bahwa pemahaman istilah penodaan terhadap agama, terutama agama-agama yang ada di Indonesia. Istilah penodaan tersebut dari aspek kebahasaan dibentuk dari kata dasar noda yang berarti air, celah, cacat, atau nota hal yang menyebabkan kotor. Bentuk tindak hanya ada menodai yang bermakna menjadi adanya noda, mengotori, mencemarkan, menjelekkan, atau merusak kesucian dari keluhuran. Jadi kata penodaan dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menodai, mengotori, mencemarkan, menjelekkan, atau merusak kesucian dan keluhuran. Kata agama bermakna ajaran, sistem yang mengatur tata cara, keimanan, kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, istilah penodaan agama segala bentuk perbuatan mengotori, menodai, menjelekkan, mencemarkan, atau merusak kesucian dan keluhuran agama tertentu. Perbuatan yang dimaksud ini tidak hanya sekedar tindakan atau perilaku, tetapi juga berkaitan perkataan. Hal ini dapat dijadikan parameter untuk menentukan apakah perbuatan atau pernyataan yang sampai dalam itu mengindikasikan adanya muatan penodaan terhadap agama. Sedangkan agama yang dimaksud adalah agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahwa terkait dengan ucapan dalam rekaman video dan bencana yang dilakukan oleh Dr. Sri Igusti Aryo Wedodana, MSW atau AWK pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 di Kabupaten Tegal Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mendapat reaksi keras dan protes dari umat Hindu. Tentu ada hal yang kurang diterima dan ucapan yang dilakukan oleh umat Hindu di mana. Padahal pada katanya tujuan dari dakwah bencana yang berkaitan dengan agama Hindu adalah memberikan pencerahan, pemahaman yang lebih baik terhadap agama pada umat. Dan bila ada reaksi dan protes dari umat berkaitan isi dan bencana, tentu itu berasumsi bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan umat, tidak sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan umat terhadap keyakinan yang dianutnya selama ini. Bahwa analisis dan aspek mikrolinguistik dan makrolinguistik terhadap pernyataan Dr. Sri Igusti Aryo Wedodana MSW AWK dalam rekaman video pada menit ke-10:45 sampai menit ke-10 sampai menit ke-11:29 yang menyatakan Rahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian-pakaian indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga sakti. Sengaja menciptakan Dewa Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlap perhiasan, sengaja menciptakan Dewa Sri yang hebat-hebat. 33 juta dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang Islam akan menjadi nabi agar mengerti bahwa secara mikrolinguistik pernyataan lisan atau teks lisan tersebut dibangun oleh 4 kalimat. Kalimat pertama Brahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga yang sakti. Sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Sri yang anggun, menciptakan Dewi Laksmi dengan berbagai perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. Diduga merupakan kalimat kutipan dari kitab suci tertentu.
Tetapi kitab suci yang mana? Belum terungkap secara jelas. Dalam kutipan tersebut dinyatakan terdapat kalimat langsung oleh Brahman. Kata aku merupakan monotonal. Pesona pertama dari kata Brahman. Brahman mengatakan bahwa Brahman saja menciptakan para dewa-dewi dengan pakaian perhiasan yang indah, serta fisik yang cantik dan dengan leher kelilingkan nagawa suci, dewa Buddha yang cantik, Dewi Saraswati yang anggun, Dewi Laksmi yang penuh dengan gemerlap perhiasan, serta Dewi Sri yang hebat. Jadi dalam kutipan itu dinyatakan secara langsung bahwa Brahman sengaja menciptakan para dewa-dewi tersebut dengan segala pernak-perniknya, sedangkan kalimat 2 sampai 4, yakni 33 juta dewa diberi perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang dunia silau akan menjadi rapi, akan pernah tertipu, diduga sebagai pandangan dari Dr. Sri Ibnu Akibat Dekatan MSB AWK. 33 juta dewa sengaja diciptakan nama dengan penuh perhiasan yang menyebabkan orang-orang duniawi silau. Dalam KKBI, kata orang atau bermakna manusia, kata duniawi bermakna mengenai dunia, bersifat dunia atau tidak kekal dan sebagainya. Tidak silau bermakna sangat kagum, tertarik, terpesona, sehingga tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian, kalimat kedua ini bermakna Brahman menciptakan 33 juta dewa yang diberi perhiasan, menyebabkan manusia di dunia yang memiliki sifat keduniaan terpesona, tertarik, kagum terhadap para dewa-dewa. Kalimat ketiga, agar tujuannya Nabi merupakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawaban itu dijawab langsung oleh pembicara. Kalimat keempat, agar umat tertipu, merupakan kalimat deklaratif yang merupakan jawaban dari kalimat ketiga. Kata umat dalam KKBI bermakna para penganut, pemeluk, pengikut suatu agama. Kata tertipu berasal dari kata tipu yang bermakna perbuatan, perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Kata tipu yang terdapat dalam register menjadi tertipu yang bermakna tertipu, sudah tertipu. Dari penjelasan secara mikrolinguistik tersebut dapat dimaknai bahwa Brahman sengaja menciptakan dewa-dewi dengan fisik yang gagah, cantik dan anggun, serta pakaian dan perhiasan yang indah, agar manusia terpesona terhadap dewa-dewi tersebut. Tujuannya Brahman menciptakan dewa-dewi tersebut agar umat dalam konteks ini penganut agama itu tidak tipu atau mendapat sesuatu yang palsu. Bahwa selanjutnya secara makrolinguistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Brahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian-pakaian yang indah-indah, sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya nado seperti di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata kita yang sakti, sengaja menciptakan dewa Sri, Dewi Buddha yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlap, sengaja menciptakan Dewi yang hebat-hebat. Kata Brahman dimaknai Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Yang Tinggi. Brahman merupakan penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan agama Hindu yang bersifat tetap, tidak berwujud dan sebagainya. Juga menguasai bentuk ruang, waktu, energi serta jagat raya dengan segala isi yang ada di dalam. Sedangkan kata dewa dimaknai perwujudan atau manifestasi ide Sang Yang Widiwasa. Dalam agama Hindu, manifestasi ide Sang Yang Widiwasa berupa dewa-dewi merupakan personifikasi dari aspek. Misalnya, ketika umat Hindu membayangkan Tuhan atau Iswara sebagai pemilik pengetahuan, aspek Tuhan tersebut diidentifikasi sebagai Dewi Saraswati, Dewi Laksmi sebagai personifikasi Tuhan sebagai pemilik dan sebagainya. Personifikasi
personifikasi Tuhan dalam bentuk dewa dewi yang melukiskan dengan fisik yang gagah, cantik, anggun dan manggian dan yang jati air itu. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Sri Gusti Aryo Dharma, bertujuan agar umat manusia atau umat hidup pada khususnya menjadi kagum dan pesona akan keindahan fisik kemewahan yang ada pada sosok dewa dewi tersebut. Menggambarkan kegagaan fisik, keindahan pakaian dan perhiasan yang ada pada sosok dewa dewi yang dituliskan dalam kitab-kitab bukti agama Hindu digunakan untuk penafsiran Dr. Sri Gusti Aryo Dharma MSW atau ayat terhadap dewa dewi sebagaimana tertuang dalam kutipan tersebut sangat bertentangan dengan konsep ketuhanan agama Hindu di Bali yang meyakini bahwa dewa dewi merupakan manifestasi Tuhan. Menggambarkan kegagaan fisik dan kemewahan yang ada pada sosok dewa dewi sebagaimana tergambar dan kitab-kitab suci agama Hindu merupakan bentuk penguatan akan kesempurnaan dari sosok wujud dan Brahma, memperkuat keyakinan umat akan kebesaran Tuhan melalui manifestasi tidak bertujuan agar umat manusia atau umat hidup silau dan Tuhan untuk menipu Tuhan. Bahwa yang dimaksud adalah nama itu dan penyataan dengan adalah pastinya umat Hindu dan isi ceramah Adiweda pernah bersifat deklaratif dari kutipan kitab-kitab suci Weda adalah berdasarkan dengan konsep ketuhanan agama Hindu. Selanjutnya saksi ahli kedua Profesor Dr. Nandang Sammas SAM di buah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa hal ini memberikan penjelasan meskipun tidak ada peraturan hukum secara konkret yang mewajibkan penyidik untuk mengundang ahli yang sama pada tahap penyidikan, tahap penyidikan dan penyidikan, namun regulasi itu mengisyaratkan agar ahli yang diundang pada tahap penyidikan juga turut dilibatkan dan sepatutnya diundang kembali pada tahap penyidikan agar penyidikan menjadi linear dan urut dan tujuan dari gelar perkara untuk menjadikan kasus terang benderang terpenuhi. Bahwa meskipun keterangan dari ahli pada saat penyidikan tidak dihadirkan, namun keterangannya harus dijadikan pertimbangan dalam penyidikan. Sedang keterangan ahli dalam penyidikan hanya berfungsi sebagai bahan pembanding atau second opinion dengan tujuan gelar perkara untuk menganalisis dan mengkaji bahan-bahan atau bukti yang sudah diperoleh dalam penyidikan. Bahwa seorang ahli harus memiliki kualifikasi, diakui secara hormat, memiliki pengetahuan yang diperlukan serta sertifikasi yang berkaitan dengan keahlian. Keahlian seorang ahli harus dapat dibuktikan dengan pertanggungjawaban secara hukum melalui sertifikasi dan lain-lain. Sehingga ahli yang kompetensinya tidak relevan atau berbeda pendapatnya dapat dikesampingkan. Bahwa dalam tahap penyidikan lebih diutamakan penentuan tersangka dan alat bukti, bukan menentukan apakah unsur pidana dari pasal yang dicatatkan dalam. Bahwa penyidik dan keliru dalam menerapkan pasal 109 ayat 2 KUHP. Dikarenakan pasal tersebut mengatur mengenai timbangnya alat bukti sebagai alasan penghentian penyidikan dan bukannya ukurannya bukti pidana dari pasal yang. Bahwa gelar perkara khusus yang diadakan secara instrumental tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa norma mengenai hak imunitas dalam Undang-Undang MD 3 dan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan nomor 6 tahun 2018 pasal nomor 19 telah diikat. Bahwa anestesi tidak dapat digunakan ketika ada hukum muslim yang mengatur. Jadi anestesi hanya dapat menjadi alasan tindakan ketika terjadi kekosongan. Kemudian yang harus digarisbawahi adalah anestesi yang mengedepankan keadilan, kepentingan umum atau masyarakat. Bahwa tujuan dari gelar perkara khusus adalah untuk membedah dan membuat terang sehingga ketidakhadiran pihak pelapor merupakan tindakan improsedural dari penyidik dan sepatutnya dikategorikan sebagai cacat hukum. Implikasi hukum yang timbul dari keputusan dalam gelar perkara khusus menjadi cacat. Bahwa dalam gelar perkara khusus secara sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Apologi nomor 6 tahun 2019 wajib hadir para pihak dan ahli. Namun tidak ada wajib penyidik menghadirkan ahli secara logika hukum. Penyidik menghadirkan ahli yang tidak bisa dan perlu ahli yang independen tidak bisa misalnya untuk mencari sikap opini. Bahwa
telah menemukan tindak pidana dengan ada bukti yang cukup atau minuman alat bukti yang sah sebagaimana pasal 144 dalam perkara berikutnya semestinya menetapkan seorang pelaku menjadi tersangka dan bukannya menghentikan bahwa dalam tindakan penodaan agama sebagaimana pasal 165A ke pasal 165A KW unsur aktor serius dan sekia harus terpenuhi dan seluruh penegakan hukum dan upayakan klarifikasi dan upaya dapat dulu kalau pelaku tidak mau dia dilanjutkan. Bahwa hal ini juga tidak setuju dengan adanya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPD, DPRD, dan MPR. Selanjutnya saksi ahli ketiga, Profesor Dr. Aslanur SHPH PM, dua sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa hak imunitas atau kekebalan bertujuan pada jabatan dan bukan orangnya. Pun demikian kekebalan dalam hukum positif memiliki restriksi atau batasan dan tidak dapat diartikan sebagai kekebalan absolut, bebas dari tanggung jawab atau berada di atas hukum. Kekebalan yang dimaksud memiliki indikator yaitu sepanjang menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud kekebalan dalam hukum tata negara adalah kekuatan untuk menjalankan tugas yang memiliki indikator atau batasan yang tetap pada jabatan dimaksud. Bahwa pada hakikatnya moral berada di atas hukum normatif sehingga seorang yang terbukti melanggar kode etik dalam perkara aku dibuktikan melalui putusan BK DPD dapat dipastikan telah melanggar hukum. Bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara sidang etik dengan hilangnya imunitas. Namun laporan pidana dapat dihasilkan sebagai tindak lanjut dari putusan BK DPD berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor. Bahwa terlapor tidak memiliki hak imunitas yang menjadikan terlapor yaitu senang menilai. Bahwa terlapor tidak memiliki hak imunitas yang menjadikan terlapor tidak dapat dilaporkan atas dugaan tindak pidana bahwa hak imunitas DPD bersifat estetik memiliki batasan yaitu selama yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD sehingga tidak berlaku setiap saat atau menekan dalam setiap situasi. Bahwa hal ini menegaskan keadaan sanksi etik oleh BK DPD sudah mempertegas kondisi terlapor yang tidak terlindungi oleh hak imunitas dimaksud. Bahwa terlapor yang bersurat kepada suatu lembaga dengan mengklaim bahwa ia memiliki hak imunitas dengan niat tetapi ia lulus dari jalan hukum berupa klaim yang tidak berdasarkan. Bahwa hukum tata negara lebih membahas tentang kekuasaan, kewenangan, pertanggungjawaban dan bila ada penyimpangan dalam pelaksanaan program maka di sana akan adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum. Bahwa ahli tidak setuju adanya hak imunitas akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan teori persamaan di depan. Bahwa apabila seseorang melanggar hukum belum tentu melanggar moral dan melanggar moral belum tentu melanggar. Bahwa apabila seseorang melanggar hukum belum tentu melanggar moral dan melanggar moral tentu melanggar hukum. Bahwa bila anggota DPD RI sudah ada putusan etik dari Badan Etik DPD Bali, maka keputusan etik dapat menyertai dalam proses penyidikan tindak pidana yang diduga. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberikan materai sebagai berikut. 1. Surat Humas garing 441 garing 11 Romawi 2020 tanggal 3 November 2020 bukti mana telah sesuai dengan arti dan selanjutnya diberikan T1. 2. Surat perintah penyelidikan nomor SP lidik garing 1060 garing 11 Romawi 2020 tanggal 6 November 2020 surat perintah penyelidikan SP lidik 1060A garing 11 2020 tanggal 6 Desember 2020 surat perintah penyelidikan garing nomor SP lidik garing 1060B garing 11 Romawi 2020 tanggal 1 Januari 2021
bukti mana telah disebutkan aslinya dan bersesuaian yang diberitakan. T2. 3. Gelar perkara hasil penyelidikan tanggal 12 April 2021, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, selanjutnya diberi tanda bukti T3. 4. Laporan polisi LP 409 11 Mei 2020 garing Bali garing SPKT tanggal 3 November 2020 telah sesuai dengan hasilnya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberikan tanda T4. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 386 garing 5 Mei 2021 Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2021. SP Sidik 368A garing 10 Mei 2021 tanggal 25 Oktober 2001. SP Sidik garing 386B garing 1 Mei 2022 tanggal 7 Januari 2022, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, diberi tanda T5. 6. Surat pemberitahuan dimulainya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP nomor B garing 48 garing 5 Mei 1.24 garing 2021 tanggal 10 Mei 2021, bukti mana akan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersalah sumber lanjut dan diberikan T6. 7. Berita acara saksi atas nama Ibu Chandra Dewi tanggal 25 Mei 2021 dan disesuaikan dengan aslinya, berita T7. 8. Berita acara saksi Gusti Nyoman Murtike tanggal 25 Mei 2021 disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberikan tanda T8. 9. Berita acara saksi untuk Oko Yati Sanca Esa tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T9. 10. Berita acara saksi Ibu Tugiri Putro tanggal 27 Mei 2001 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T10. 11. Berita acara Inyoman Raja tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan aslinya, tanda T11. Fotokopi 12. Berita acara saksi Numan Budiano tanggal 28 Mei 2001 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T12. 13. Berita acara saksi Imade Budiarto tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan aslinya, T13. Berita acara saksi PT Ketut Sutomasa tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan aslinya, T14. Berita acara saksi Ikoman Sugiarto tanggal 28 Mei 2001 sesuai dengan aslinya, T15. Fotokopi berita acara saksi Iwayan Mance Kak Mance tanggal 2 Juni 2021 sesuai dengan aslinya, T16. Berita acara saksi atas nama Iwayan Swasta alias di rumah Iwayan Swasta tanggal 4 Juni 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T17. 18. Berita acara saksi Maria Agus Cancer Liliana tanggal 4 Juni 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T18. Berita acara saksi Made Adi Setiawan SE tanggal 21 Juni 2001 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T19. 20. Berita acara saksi atas nama Ide Pante Imar Sudarananda Dasar atau Iketut Suryatyo Esa ahli Perdanta Sansekerta tanggal 6 Mei 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T20. Berita acara saksi Dr. Made Jiwo Atmaja SU selaku ahli bahasa Sansekerta Indonesia tanggal 23 Oktober 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T21. Berita acara saksi Dr. C IGL Aryo Wedekara FSB ST MTRU FSI selaku saksi tanggal 16 November 2021 tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T22. Surat perintah penyitaan nomor 103 garing 6 Mei garing 2020 Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T23. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan nomor 14 nomor 114 garing 2021 PN Tabanan tanggal 23
September 2021 sesuai dengan artinya di T 24. Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Model S935 KFKF Brom 2021 tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan hasilnya di berita T 25. Surat dari terlapor Dr. Sri IGN Aryawi Jakarta MSW SE MTRUMSI permohonan dalam perkara tanggal 4 Mei 2002 bukti mana sesuai arti tanda T26 fotokopi undangan dari Putu Gita Putra Jero Sedara Giri Putra Pemangkuan Pengobatan Kedar Desa Pekraman Belaban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 9 Januari 2017 tidak dapat menunjukkan hasilnya di tingkatan T27. Surat telegram dari Kabar Eskrim nomor STF dari 98 dari 6 Romawi tanggal 30 Juni 2022 melaksanakan gelar perkara khusus di Biro Wasik Baris Krim Polri bukti mana sesuai dengan artinya selanjutnya diberi tanda T28. Surat undangan gelar perkara khusus kepada Putu Ayu Chandra Dewi tanggal 5 Juli 2022 selaku pelapor. Bukti mana telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T29. 30. Surat tanda penerimaan undangan gelar perkara khusus tanggal 5 Juli 2022 yang diterima langsung oleh Putu Ayu Chandra Dewi selaku pelapor sesuai dengan hasilnya diberi tanda T30. 31. Surat undangan gelar perkara khusus kepada Dr. Sri IGN Aryawi Jakarta MSPSE MTRFSI tanggal 5 Juli 2020 sesuai dengan printout diberi tanda T31. 32. Surat tanda penerimaan undangan gelar perkara khusus tanggal 5 Juli 2002 yang diterima langsung oleh Dr. Sri IGN Aryawi Jakarta MSPSE MTRUMSI selaku terlapor dalam perkara laporan polisi nomor LP 409 dari 11 Januari 2020 Bali SPKT tanggal 3 November 2020 telah sesuai dengan artinya selanjutnya dibutuhkan T32. 33. Laporan gelar perkara khusus tanggal 7 Juni 2022 di Biro Wasidik Baris Krim Polri bukti mana sesuai dengan aslinya diberikan T33. Surat pemberitahuan Kementerian Pendidikan nomor S titik tab dari 48A garing 8 Romawi 2022 di Teslimun tanggal 23 Agustus 2002 sesuai dengan artinya diberikan T34. Surat ketetapan Kementerian Pendidikan nomor S tab garing 48B 2002 tanggal 23 Agustus 2002 bukti mana sesuai dengan hasilnya diberikan T35. Berita acara dari Pancar Pos. Berita dari Pancar Pos tanggal 12 Mei 2021 tentang proses hukum KWK naik pendidikan. Bukti mana telah sesuai dengan hasilnya diberikan T3. Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 orang ahli, yaitu 1. Imade Suryasa bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai bahwa keahlian ahli adalah menerjemahkan bahasa kita ke dalam bahasa Indonesia, tetapi masalah pelaksanaan filosofisnya ahli tidak dapat menjelaskan. Dalam Namo Wacana Dr. C. IGN Aryawi Jakarta MSWSI MTRUMSI menyebutkan Rahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang tidak hina. Aku sengaja menciptakan siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga yang satu. Sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan cemerlang perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Surya
menyembah dewa. 33 juta dewa yang membuat orang-orang dunia silau agar tujuannya agar Tuhan. Berkaitan dengan kata-kata dalam pembacaan tersebut, ahli menjelaskan Rahman menciptakan dewa dan lain-lain. 33 juta ada di Vedic Encyclopedia yang mana dijelaskan sebagian besar adalah anak-anak Kasyapa dan istrinya Aditya. Hal ini disebutkan di Bhagavata Purana skanda 6 bab 5. 11 Buddha, 12 Aditya, 8 Pasu, 2 Aspin dan pimpinannya ini. Disebutkan lebih lanjut beraneka ragam dewa dan Bhagavata Purana skanda 3 bab 10 28 dan 29. Dewa Satgas Kasta Pibuda Ikarusuha Ganda Vakasara Siddhayaksa Raksami Caran Buddha Peta Pisekas Jawidiara Kinarada Daya. Penciptaan para dewa ada 8 jenis. Pertama, para dewa, 2 para leluhur, 3 asura, 4 Gandharva dan Aksara atau malaikat, 5 yaksa dan raksasa, 6 para siddha atau carana, Widyadhara, 7 Sutta, Kreta dan Pisata, dan 8 makhluk super, penyanyi surgawi dan lainnya. Semuanya diperintahkan oleh Brahman, pencipta alam semesta. Dalam Dhamma Wacana Dr. Sri IGN Hari Widyatana MSB SG MTR MSI menyebutkan Dr. Sri IGN Rajakarna menyatakan bahwa kalau semua semeton bersembahyang kepada leluhur, maka semeton tidak akan pernah ke planet Upan. Sembahyang makin ke leluhur mantan. Nanti kalau mati datangnya ke alam itu. Kalau sembahyang sama Brahma saja, nanti datangnya ke planet Brahma. Kalau sembahyang kepada Siwa saja, nanti akan datang ke planet Siwa. Kalau nanti sembahyangnya kepada Batara nanti datangnya. Penjelasan atas pernyataan di atas dapat ditemukan pada sloka Bhagavata Purana skanda 8 bab 8 sloka 7, 8 dan 9 sebagai berikut. Bagaimana Dewi Laksmi menciptakan untuk mempesona siapapun yang melihat. Tata Sekata Satasu Jata Niska Taya Suwasasa Ramanya Dwarkina Albu Daki Bila Paloka Kanit. Selanjutnya muncul Aksara maka Dewi Surga. Mereka sepenuhnya dihiasi dengan perhiasan dan emas dan Leon serta mengenakan pakaian bagus dan menarik. Aksara bergerak sangat lembut dan gaya yang menarik dan membingungkan para penghuni alam-alam gaya ini. Dalam Bhagavad Gita 6 garis datar 6 disebutkan Ajopi Sana Pyayatma Utana Misparopi Sad Rakim Wama Istaya Sabawayatma Mayaya Pasmawi garis datar 6. Aja sama dengan tak terlahirkan. Api sama dengan juga. San sama dengan ada. Na sama dengan tidak. Awiya Yatma sama dengan Atma yang abadi. Utana sama dengan dari semua makhluk. Iswara penguasa. Api sama dengan juga. San sama dengan ada. Prakten sama dengan kekuatan alam. Swam sama dengan sendiri-sendiri. Adyataya sama dengan memegang teguh sifat diri. Atma Jaya sama dengan lewat maya dari diri sendiri. Sembah wani menjadi diri sendiri. Artinya
Meskipun diriku kekal, tidak terwujud serta penguasa makhluk itu, memegang teguh pada sifat sendiri lewat kekuatan maya dari diri sendiri kuciptakan diriku sendiri. Sloka tentang penipu, ditipu terdapat dalam Pegawai Gita, Adhyaya 7 Romawi yang data 24 disebutkan. Apiyakta, Apiyaktima, Panang, Mayande, Mama Budaya, Paham, Bawa Majanato, Mama Biayama, Utatana 7 Romawi yang data 24. Kosakata Apiyakta tak sama dengan tak berwujud. Apiyakti yang memiliki wajah. Apa nama? Sama dengan telah terjadi. Yakin pada penerimaan penjelasan Mayanti, mereka pikir man sama dengan kepadaku. Abu Daya tidak pandai, kurang terpelajar, paham yang tinggi, bawa sifat keadaan. Ajananto tidak mengetahui, mama punyaku, apa yang kekal, angkana sangat bagaimana? Orang-orang yang kurang cerdas memandang aku yang tidak berwujud muncul dalam perwujudan dengan tidak mengetahui keberadaanku yang lebih tinggi berada di mana-mana dan mengatasi segala. Dalam pegawat kita 2 Romawi yang data 44 disebutkan. Bugais wardi panasatang layang tasitata biasa yaknika bibit saman nang diyati 2 Romawi dan 4 kata. Kosakata Bugais suara paksata mereka yang mengingat kenikmatan dan kuasa. Saya sama dengan itu. Aprasitasan yang pikirannya terseret. Via saya nikah sama dengan ketetapan pemantapan. Budi cerdasan sama jauh dalam ketepusatan sendiri. Nadiyati sama dengan tidak. Artinya mereka yang memikirkan kenikmatan dunia ini pikirannya akan selalu dan tidak akan dicapai mati untuk keseimbangan. Hormat pada dia kadang-kadang menipu dan pada orang yang betul secara asli. Hormat pada penguasa orang-orang yang berlambak atau tapi mencuri. Hormat pada dia yang bergerak dengan hati-hati dengan niat untuk mencuri. Pada dia yang bergerak di tengah keramaian tempat-tempat ramai untuk berkeberan. Hormat pada penguasa para pencuri. Konsekuensi memuja terhadap program setiap dewa yang dipuja saat kematian disebutkan dalam Pegawai Gita 4 Romawi data 11. Ye yakma manfaadati taswika bayam yang nama pakna parti manusia fakta sang. Kemudian ye mereka yang tak sejauh mana padaku para yati menyerahkan diri. Tan mereka tasa seperti Eva demikian. Bajami aku menganugerahkan. Haman aku, maman milikku, fakta pengajaran. Anu fakta mengikuti manusia semua orang. Fakta wahai putra wanita, suasah dalam segala. Sejauh mana semua orang mengingatkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Orang memuja aku dalam segala hal kehebat. Dalam Pegawai Gita 9:23 disebutkan. Ipai diwata bakta jayati sadara kita. Iman kepatai jayanta tidak purwakam. Ye mereka api juga. Maya dan yang lain diwata. Dewata bakta para penyembah. Jayati menyembah. Sanadaya anfita dengan kepercayaan mereka api juga makaku kepahani orangnya bakal kunci jayati mereka penyembah api di ubahkan tanpa pengetahuan yang matang. Orang yang menjadi dewa-dewa lain dengan kepercayaan sebenarnya yang membantu, tetapi mereka bukan dengan cara pengetahuan yang kurang matang. Bahwa itu kunci dalam Pegawai Gita 7:6 terjadi Pegawai Gita 7 yang secara disebutkan yang wapi samaran bahwa apa rayati hati kaliwari tam akhirni wadil sadetan bawa kita
yang apa saja, apapun, Pak api atau juga semarang, teringat, terpikir bahwa seperti yang ingat, yatim meninggalkan nanti pada akhirnya, terimalah ada Aunte, utapunti, sadar selalu tetap bahwa sesuai yang tidak terjadi. Apapun yang diingat semasa hidupnya maka saat ada 5 kali dicapai. Pegawai wanita silakan memahami yang data 17 disebutkan saras juga varianta maka yang kamu hidup artinya sunasta pada kosakata karasa sering juga jangka waktu variatan sampai ahad siang yang mengetahui arti itu ayat keamanan bagi keamanan peduli alam juga masa jangka waktu tanpa adanya Ahmad matematika orang-orang yang mengetahui waktu siang dan malam dan orang-orang terjemahan mereka orang-orang yang mengetahui waktu siang dan malam mengetahui bahwa siang harinya ada dari lama ada panjang yang sedang abad dan malamnya dari panjang. Dalam yang channel Dr. Sri Sriyan Dekat Aryo Dekat MSWSE menyebutkan lama berkata aku sengaja menciptakan sama dewa dengan rakyat tidak gila aku sengaja menciptakan siwa dengan badan yang gagah dengan nama yang namanya Dasmo Basuki Jilenek rambut gondrong yang hebat mata ketiga yang sakti sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang agung sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan daun melati sepanjang Dewi Sri yang memberikan 33 juta dewa memberikan kiasan yang membuat orang mencintai silau agar tujuannya nanti umat. Apakah kata-kata tersebut setiap orang dapat menyebutkan dengan sebuah arti tidak ada kompetensi untuk menjelaskan pertanyaan bahwa tidak ada tercantum dalam masing pacar itu beda. Pegawai kita kalimat yang diucapkan oleh Dr. Teguh Rahman berkata aku sengaja menciptakan para dewa dan seterusnya. Bahwa penjelasan lokal menawar dan sastra 1.22 adalah Tuhan memanifestasi menjadi dewa-dewa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sambil itu juga Tuhan menciptakan alam semesta. Bahwa Ali belum menemukan teks dalam sloka sastraman maupun Bhagavad Gita tentang sloka menawar dan sastra 1.22 menjelaskan bahwa Tuhan bermanifestasi menjadi dewa-dewa sesuai dengan fungsinya masing-masing itu. Juga Tuhan menciptakan alam semesta dari kalimat yang menyatakan Brahman bermaksud menciptakan dewa-dewa dan alam semesta dengan tujuan bermaksud menimbulkan ahli pendapat menurut kami. Menciptakan dewa-dewa dengan alam semesta bersambut dengan peneliti bagaimana pendapat ahli tersebut. Kedua, Profesor Dr. Ibrahim R.S.A.M.H. ahli kedua di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. Bahwa dalam pasal 290 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang penelitian disebutkan 1. Anggota DPD RI mempunyai hak imunitas. 2. Anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD RI maupun di luar rapat DPRD RI yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD RI. 3. Anggota DPRD RI tidak dapat mengganti antar waktu. Saya bisa izin sebentar kepada mohon dan kuasa termohon untuk minggu sebentar ya. Mulai tulisannya tidak lihat lagi. Ya sebentar ya. Tidak stop sebentar ya. Stop sebentar ya.
Oke, sebeton sidang diskor. Diskor. Diskor sidang. Berapa lu nih? Itu udah jalan. Itu apa deh? Ini Pak Pesnya. Kita